Oke, kita mulai aja ya. Tinggal berapa orang lagi nih kan. Oke, selamat pagi untuk semua. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, salam sehat semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang analisis dan desain, yaitu tentang perancangan. Kemarin kita sudah membahas metodologinya, harus ada metodologi sebuah sistem. Sekarang bagaimana cara merancang. Dan mungkin minggu depan sudah kita memulai tentang algoritmanya sampai pertemuan terakhir nanti. Sekarang kita akan membahas bagaimana merancang sebuah sistem. Apa yang dibahas di sana kita akan melanjutkan. Analisis dan perancangannya. Sama persis dengan mata kuliah kita ini ya. Analisis dan desain. Kalau di sini analisis dan perancangan sistemnya. Nampak semua? Nampak, Pak. Jadi yang kita bahas di perancangan sistem ini secara umumnya itu ada perancangan sistem, pengertiannya, tujuannya kemana, dan personil ataupun orang yang terlibat, dan kategori desain sistemnya apa aja yang turut ikut ambil bagian di sana. Inilah gambarannya ya. Tahap analisis, tahap perancangan. Jadi kita di sini analisis kan kemarin udah, baru menganalisa sistem, bagaimana membentuknya ini lingkaran ini. Harus memikirkan juga. Jadi yang dipikirkan seorang analis sistem untuk merancang ini, yang di tengah ini ya, bagaimana membentuknya supaya sistem itu bagus, bagaimana ini gambarannya jelas, apa yang harus dikerjakan, terarah, tidak mengambang, tidak ke sana kemari. Atau bisa juga kita buat sebuah batasan sistem. Kita buat batasannya kan biar lebih terarah, lebih ini ke perancangannya lebih fokus. Ini perancangan menurut John Rutter 3 tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang bangun implementasi. Jadi untuk mempersiapkan pengimplementasian harus ada ini perancangan. Menggambarkan bagaimana bentuk sistem. Jadi sudah ada di pikiran kita untuk merancang sebuah sistem, bentuknya gimana ya. Hasilnya gimana ya, udah langsung tahu, gambaran aja, belum originalnya, belum realnya. Jadi gambarannya kita sudah tahu, kalau sudah misalnya ada di otak kita, oh tugas akhir saya nanti ini, KTI ataupun karya tulis saya nanti perancangannya pakai metode ini, dan gambarannya sudah ada di otak kita kan, hasilnya nanti sudah ada di otaknya. Itu menurut John Rutter. Kalau menurut John Birch ini, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran. Hampir sama sih, menggambarkan. Kalau di sini menggambarkan juga. Perencanaan dan pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa, gambaran-gambaran, hayalan-hayalan. Kalau menggambar sebuah bangunan misalnya harus ada sketsanya. Harus ada latar belakang penggambarannya, letaknya di mana, bentuknya gimana, bahan-bahannya apa aja, ini. Baru pengaturan dari beberapa elemen. Elemen itu kan kumpulan dari beberapa subsistem, elemen, bagian. Misalnya menggambar sebuah sistem harus ada perangkat, harus ada software misalnya. Kalau misalnya elemen di bangunan harus ada semen, harus ada papan, seng, semuanya. Yang terpisah. Jadi ini, yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Itulah nanti yang kita gabungkan. Mulai dari metodenya, mulai dari
eh, alat yang kita pakai, misalnya komputer, laptop, ini menjadi satu kesatuan untuk berfungsi. Jadi harus sejalan hardware sama softwarenya supaya sistem itu berjalan. Itu maksud daripada si John Birch ini. Itulah untuk pengertian perancangannya. Dan juga menurut George M. Scott, untuk desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Jadi membangun sistem harus tahu apa yang mesti diselesaikan, apa yang mesti dikerjakan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilibatkan, siapa orangnya, dan apa kelompoknya ini. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi. Konfigurasi itu eh, penginstalan kalau di sebuah sistem ya. Dari komponen perangkat lunak atau perangkat keras dari suatu sistem. Sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun. Jadi setelah merancang ini hasilnya harus memuaskan. Jangan asal jadi, asal ada. Harus ada hasilnya, harus ada outcome-nya. Jadi perancangan sistem dapat diartikan ini tahap setelah analisis, pendefinisian dari kebutuhan fungsional, perancangan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Inilah perancangan sistem. Pengertiannya ya, ada 6 pengertian ini. Baru dapat menggambarkan perencanaan, pembuatan sketsa, pengaturan, dan beberapa elemen terpisah. Jadi ini penggabungan daripada orang yang ini 3 tadi nih, kayaknya ini. George sama si Fargello sama si John Birch ini. Perancangannya ini, penggabungannya. Ada tadi sketsa, ada pengembangan, ada yang persiapan untuk merancang. Ini dari kesatuan untuk berfungsi. Ini terakhir tadi pendapat si George ini. Dari satu sistem yang utuh. Baru keenam mengkonfigurasi komponen perangkat lunak mengangkat keras dari suatu sistem. Itulah perancangannya. Tujuan perancangan, memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Jadi tujuannya jelas ya, memenuhi kebutuhan pemakai. Kita harus memenuhi sebuah kebutuhan klien, user, pelanggan, memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Jadi ini setelah kita analisis, kita berikanlah ini rancang bangun yang kita sudah hayalkan, yang sudah kita bangun, yang sudah misalnya ada di otak kita ini kepada program komputer. Jadi sebenarnya beda analisis kalau misalnya di sebuah perusahaan gamer itu harus beda analisis orangnya, divisi analisis, beda ini pemrograman komputer. Jadi yang paling banyak bekerja itu semua harus saling keterkaitan antara si analisis sama si programmer. Jadi tidak harus kita harus jago program, kita harus jago analis, nggak usah. Kita menganalisis sebuah sistem itu udah termasuk di sana itu seorang pengembang, development. Jadi apa yang kita analisis misalnya, oh ini harus ini, sistem ini harus ini. Kita tahu kelemahan sebuah sistem, ini yang kurang, kita kasih ke programmer. Nanti si programmer yang mengerjakan. Jadi beda-beda divisi. Itu tujuan perancangannya. Untuk sasaran desain sistem ada desain harus berguna. Ini ya, sasarannya. Harus jelas ini diketahui, harus berguna. Mudah dipahami. Ini. Banyak aplikasi yang misalnya kita download, tapi nggak mudah dipahami, nggak user friendly. Kalau bahasa Indonesianya user friendly. Apa mudah dipahami user. Sampai itu user friendly dan nantinya mudah digunakan. Banyak kan aplikasi kita download tapi nggak tahu kita memakainya. Ada yang pakai KK, Nix, segala macam, kita langsung malas memakainya. Itu maksudnya, harus mudah dipahami. Data harus mudah ditangkap. Nih,
metode harus mudah diterapkan. Dan kita cari metode yang belum diketahui orang, belum familiar. Bisa kita membuat metode baru atau menggabungkan dua metode, tapi harus lebih bagus hasilnya misalnya dari yang lama, yang sudah ada. Harus ada perubahan. Jangan menetap. Itu namanya belum membangun sebuah sistem. Belum sasarannya belum tercapai. Baru informasi harus mudah dihasilkan serta mudah dipahami dan digunakan. Jadi ini ya, yang warna apa ini? Warna biru apa ini? Mudah ditangkap, mudah diterapkan, mudah dihasilkan, mudah dipahami dan digunakan. Itu untuk sasaran. Sasaran kedua itu desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Sesuai dengan yang telah definisikan pada tahap perencanaan, sistem yang dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Jadi setelah direncanakan, dianalisis, baru pembuatan. Desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, laporan manajemen, dan mendukung keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terperinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data, informasi, simpanan data atau database, metodenya, prosedur-prosedurnya, orang-orang yang terlibat, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian intern. Pengendalian intern berarti orang yang mengendalikan dalam ruang lingkup satu perusahaan. Personil atau orang, ini dalam perancangan sebuah sistem harus ada spesialisnya. Pengendalian, ada penjamin kualitas, ada untuk komunikasi data, ada khusus personil pemakai sistem. Jadi harus ini, tidak boleh terpisah. Ini tadi itu. Harus ada penjamin kualitas. Harus ada sistem komunikasi data, pemakai sistem. Pemakai sistem itu udah termasuk eksternal itu. Eksternal di luar daripada subsistem ataupun di luar daripada perusahaan. Perancangan sistem ada dua, yaitu perancangan secara umum atau general design, perancangan konseptual, perancangan logika, perancangan makro. Ini perancangan konsep. Konsepnya bagaimana? Perancangan logika. Logika kerjanya bagaimana? Logika sistemnya bagaimana? Logika hasilnya bagaimana? Baru perancangan makro. Makro ini menyeluruh. Makro besar. Kalau mikro, ruang lingkupnya kecil. Makro ini bisalah termasuk ini ke survei lapangan, survei pelanggan, survei pemakaian, ini perancangan secara makro. Jadi setelah dapat nanti survei-surveinya, itulah dirancang secara makro dia. Baru yang kedua ada perancangan sistem terinci atau detail system design. Perancangan secara fisik. Ini secara fisik, apa yang bisa kita lihat atau yang bisa kita sentuh fisik. Apa itu berupa hardware lah ini. Harus terinci. Kalau untuk perancangan secara umum itu memberikan gambaran secara umum tentang user sistem yang baru. Inilah tujuannya. Sistem yang baru. Perancangan sistem secara umum merupakan persiapan dari perancangan terperinci. Itu untuk perancangan kedua. Perancangan sistem secara umum mengidentifikasikan komponen sistem informasi yang akan dirancang secara rinci. Inilah perancangan secara umum. Jadi kalau misalnya coba tuliskan perancangan sistem secara umum, inilah tujuan. Harus ada yang kita
bangun ke pelanggan ataupun ke user, ke pemakai dengan sistem yang baru. Itulah gunanya merancang sebuah sistem. Harus ada sistem yang baru yang dipakai ke user ataupun pelanggan. Baru perancangan sistem merupakan persiapan dari perancangan terinci. Ini sistem secara umum. Jadi cari dulu sistem perancangan secara umum, baru buatlah misalnya konsepnya secara terinci ataupun hal-hal yang paling sangat penting atau sering disebut ini apa? Ini biasanya kalau meringkas ini hal-hal yang paling penting. Ini perancangan terinci. Oh berarti ini sistem ini kurang, di sini kurang, di sini kurang. Perancangan secara umum mengidentifikasikan komponen sistem informasi yang akan secara rinci. Jadi kalau misalnya sudah terinci dia, inilah komponen-komponen sistem informasinya harus ini rancang secara rinci. Terinci tadi ini diterapkan di sini. Baru komponennya mengidentifikasi dulu komponen-komponen sistem informasi mana yang kurang, yang lebih, yang kurang efektif. Ini rancang secara rinci. Itulah perancangan sistem secara umum. Baru terinci dimaksudkan untuk program komputer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Jadi si programmer lah nanti yang mengimplementasikan ke sistem setelah permasalahan-permasalahan sistem kita ditemukan si analisis. Jadi beda ya, programmer sama si analisis. Perancangan terinci untuk programmer komputer dan ahli teknik. Jadi si programmer inilah yang mengimplementasikan, yang mengcoding misalnya, membuat sistem yang kita analisis tadi, mana yang kurang, inilah yang mengimplementasikan dan ahli teknik lainnya. Tahap perencanaan secara umum dilakukan setelah tahap analisis. Setelah kita analisis, itulah diserahkanlah ke program komputer ini. Setelah mendapat persetujuan dari pihak manajemen. Baru berikutnya dalam sistem informasi semua teknik yang ada pada tahap analisis disebut dengan flowchart. Flowchart ini alur-alur. Nanti ada khusus membahas ini pada pertemuan ke-7 atau ke-8. Ini flowchart atau formulir. Atau teknik lainnya ada teknik kertas potong dan prototyping. Ini teknik perancangan secara umum. Jadi kalau Anda nanya, tuliskan teknik perancangan sistem secara umum ini. Ada berupa flowchart, ada berupa kertas potong dan prototyping. Baru yang ketiga ada komponen dirancang, ini SI sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk kepada user bukan untuk program. Baru komponen SI yang meliputi model, outputnya apa, pemasukan, database-nya atau penyimpanannya apa, teknologinya apa, dan controlling, terakhir controlling. Lah yang kalau misalnya sebuah sistem sudah siap pakai, harus dikontrol. Dan teknologinya harus user friendly, itulah mudah dipakai tadi, ataupun yang up to date. Untuk perancangan model, ada physical system, alat yang digunakan. Jadi untuk merancang sebuah model sistem inilah ya, alat yang digunakan apa, sistem flowchart-nya, sketsa yang dapat menunjukkan bagaimana sistem fisik yang dapat diterapkan. Itulah secara fisikal yang bisa kita lihat fisik. Kalau logik model ini, logika berpikir, sama itu bagaimana fungsi dalam sistem logika dapat bekerja. Diagram arus data atau DAD atau data flow diagram. Bagaimana arus datanya, bagaimana urutannya, bagaimana alur-alurnya.
Diagram arus data dijelaskan menggunakan kamus data atau data dictionary. Harus mengerti, harus ada pengertiannya, harus yang apalah yang terdaftar, yang sudah ada di data dictionary. Jangan kita asal membuat sebuah eh, perkataan misalnya, tapi tidak terdaftar di sini. Jangan kita membuat sebuah kalimat, tapi tidak ada maksudnya di kamus data. Baru perancangan model berikutnya itu metode pengolahan data terpusat, centralized data processing. Jadi satu database sudah menyangkut keseluruhan, terpusat. Jangan ada di, misalnya di database A, 1, database B, 2. Tidak boleh gitu ya, membangun sistem. Pengolahan data harus terpusat. Jadi harus ada penyimpanan terpusat. Siapapun yang mengaksesnya bisa. Siapapun yang butuh informasi bisa ini. Karena semua data terpusat. Memusatkan pengolahan data pada satu tempat tunggal tertentu. Ini, memusatkan. Semua input, proses, output dilakukan pada satu tempat terpusat. Tidak boleh ada cabang. Metode pengolahan data tersebar. Inilah metode berikutnya, distribute data processing. Ini pengolahan data dilakukan secara tersebar, memungkinkan input, proses, output dilakukan pada masing-masing bagian. Jadi dikasih, misalnya ini ada 5 divisi di satu perusahaan, hanya dikasih password sama username. Jadi inilah pengambilan data terpusat, tapi ini proses output dilakukan pada masing-masing bagian. Semua kita bisa mengaksesnya. Misalnya mau menambahkan barang, bisa di bagian stok, di bagian input barang, outputnya langsung terkoneksi. Input dan proses output dilakukan pada masing-masing bagian. Misalnya berkurang barangnya otomatis di stok, tahu bagaimana proses outputnya. Di admin langsung berkurang juga, jadi masing-masing bagian. Ini. Metode pengumpulan data ada batch processing method. Banyak sih pengumpulan data, pengolahan kumpulan. Pengolahan data yang dikumpulkan terlebih dahulu selama periode tertentu. Jadi contoh ini periode tertentu, 1 semester misalnya, 1 tahun. Jadi setiap laporan itu ada periode-periodenya. Misalnya di bank itu akhir tahun biasa. Ini pengolahan data dikumpulkan terlebih dahulu selama satu. Jadi di sana semua selama 1 tahun itu adalah rapat, namanya rapat umum pemegang saham, berapa rugi, berapa keuntungan, berapa dividen yang akan dibagi tiap pemegang saham itu. Terlebih dahulu dikumpulkan selama periode tertentu. Jadi kalau tiap hari pembuatan laporan belum tahu berapa keuntungannya. Metode pengolahan langsung, online method process, online processing method. Pengolahan data segera dan langsung dilakukan untuk pemutakhiran data. Langsung, tidak perlu ini ya, ada 2 metode, ada yang periode, ada yang on time ataupun lifetime. Ini segera pemutakhiran data. Inilah untuk desain input, desain output untuk perancangannya. Desain database, desain teknologinya apa. Baru yang terakhir ini ada 3 kategori desain. Ada global based system, ada group based system, ada local based system. 3 kategori desain sistem. Global, group, lokal. Langsung itu aja ingat. Global ini hampir sama semua ini, base. Base itu bagian. Base system, group
lokal. Ini 3 ya, global, group, based system. Metode, based system. Metode, based. Metode global, metode group, metode lokal. Kalau global itu menyeluruh. Makanya ada istilah era globalisasi, berarti menyeluruh. Seluruh negara bisa masuk tanpa menggunakan visa. Ini ada metode grup. Grup berarti hanya ruang lingkup, hanya grup. Misalnya hanya di Pelita Nusantara, hanya di grup, hanya di kelas kalian, itu namanya grup. Kalau lokal itu berarti kelas. Kalau grup itu misalnya satu kampus lah ini grup. Kalau lokal satu kampus. Ini langsung kata global, grup, lokal. Itulah kategori 3 desain. Inilah untuk penjelasannya. Global system. Untuk mendesain sistem yang berbasis global, membutuhkan pemecahan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain. Itulah untuk global based system. Beberapa tipe perubahan umum ini. Itu penjelasannya ya. Laporan terbentuk dari tabel grafik lawan 3 dimensi, proses baru, input diambil dari peralatan scan dengan hasil pensil kertas. Itu bisa nanti kalian baca. Untuk group based system, ini sistem ini melayani cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Nah, kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk melakukan pekerjaan yang membuat keputusan tepat. Perancangan sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki tahuan tentang bekerja pada sistem group base. Perancangan tidak perlu memusatkan perhatian. Teknologi khusus untuk grup LAN. Untuk lokal, sistem khusus desain untuk beberapa orang. Nah, itulah tadi misalnya satu kelas, ini sering atau satu atau dua. Untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC, ya dirancang untuk memiliki sistemnya. Jadi ini hanya beberapa orang ini. Misalnya lebih profesional dia, yang lebih tahu, yang lebih pintar lah dari grup tadi. Sistem ini khusus untuk beberapa orang. Jadi tidak semua ya, tidak semua diikutkan kemari. Seleksi daripada grup ini, grup based system ini diseleksi lagi. Hanya beberapa satu atau dua orang. Itulah untuk merancang sebuah sistem. Ini tadi ya. Ini. Kalau secara gambaran secara umum ini. Bagaimana bentuknya, gambarannya harus jelas supaya perancangan sistemnya berjalan. Oke, ada yang mau ditanya sebelum berakhir ini, ada 1 menit lagi dari perancangan ini. Sehat hari Rosan. Apa Pak? Berapa orang yang puasa ini? Si Ardi Pak, cuman. Ardi. Puasanya kau Ardi? Puasa Pak. Iyalah harus puasa lah ya kan. Iya Pak. Setelah ibadah, tapi selamat berpuasa lah ya. Nanti undang-undang kami sekali-sekali buka puasa ya kan Rafin? Ya kan? Kan kau aja yang buka puasa. Iya. Kami tinggal nunggu ini WA kabar dari Ardila. Kapan kami kumpul? Ya kan hari siap kan? Iya Pak. Iya kalau kita siap-siap aja, apalagi gratis ya kan? Oke lah ya, selamat belajar lah ya. Nanti tiba-tiba mati.
nggak enak lagi nyambung. Nanti kalian udah nggak mau lagi nyambung. Apalagi Oke, Pak. udah mau tidurnya itu Syardi. Oke ya, baca-baca bahan kita itu ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Oke, Pak. Lirik aja, nggak usah fokus sekali. Nanti nggak jadi masuk itu ke pikiran. Oke, selamat apa lah ya, selamat menjelang makan siang. Nah, terima kasih lah untuk kuliah hari ini. Ya, Pak, tapi belum ada Pak di grup PDF-nya Pak. apa? Di GC materinya. Oh iya, siap ini. Nanti langsung isi absennya ya. Oh iya Pak. Berapa orang? Oke, Pak. Ya.